Pulau Natuna ni adalah di bawah jajahan takluk Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabarnya teman-teman semua? Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari satu apapun. Begitu juga buat teman-teman yang kini tengah berada di luar negeri, entah tengah mencari rezeki ataupun tengah studi, semoga senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereaksi sebuah video masih dari negara tetangga kita. Tapi saya mohon seperti biasanya dukungan dari teman-teman untuk mengklik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video terbaru, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi yang paling awal. Oke, tanpa menunggu lama lagi, ayo kita reaksi bersama-sama. Ini dia videonya. Natuna ni adalah di bawah jajahan takluk Republik Indonesia. Secara domestiknya di Indonesia, Kepulauan Natuna ini ditadbir oleh Kepulauan Riau. Jadi mereka punya provinsi itu adalah di bawah pemerintahan atau pentadbiran Riau. Jadi status pemerintahan sebelum tahun 1945 tidak jelas. Pulau Natuna ni sebenarnya pulau milik siapa? Adakah pulau milik Semenanjung Tanah Melayu, ataupun pulau milik Indonesia, ataupun milik Kerajaan Brunei? Dan Kepulauan Natuna ni pun penduduk dia pun chill macam biasa je. Mereka pun hidup dengan gaya hidup mereka saja di Pulau Natuna. Pulau Natuna ni, kalau ramai yang tak tahu, 98% masyarakat di Kepulauan Natuna adalah masyarakat Melayu. Balance kepada penduduk di Kepulauan Natuna selain orang Melayu adalah orang Cina, orang Bugis, orang Jawa dan sebagainya yang berhijrah ke pulau berkenaan. Tetapi 98% adalah masyarakat etnik Melayu. Bahasa rasmi mereka sekarang adalah bahasa Indonesia. Cuma dari segi pertuturan seharian mereka menggunakan bahasa Melayu, dan saya fikir pada pendapat peribadi saya adalah campuran bahasa Melayu Terengganu dan juga dialek Melayu Sarawak. Dan pada 13 Disember 1957, Republik Indonesia secara terang-terangan mengisytiharkan bahawa Kepulauan Natuna adalah milik Republik Indonesia, dan mereka telah pun menyatakan kenyataan tersebut melalui deklarasi Juanda, yang mana mereka mengatakan bahawa Republik Indonesia adalah pemilik kepada Kepulauan Natuna. Walau bagaimanapun, kita dari segi geografi kita akan nampak sedikit pelik lah. Dia taklah kita cakap apa, tapi kerana kedudukan Pulau Natuna ni kalau ikut lagi dekat dengan negara Malaysia, terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu dan juga di dengan Sabah Sarawak di sebelah timur pula. Jadi pada tahun 1945 tersebutlah Indonesia secara terang-terangan menyatakan bahawa Kepulauan Natuna adalah milik Republik Indonesia. Dan sejurus selepas Indonesia mengisytiharkan kenyataan tersebut, negara-negara besar seperti negara Amerika Syarikat, negara New Zealand, Australia, Canada dan juga United Kingdom telah pun memberi satu respon balas, dan mereka menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju Kepulauan Natuna ini adalah milik Republik Indonesia. Kerana apa? Negara-negara barat ni tak bersetuju dan tak suka, sedangkan mereka punya lokasi pun jauh dan mereka tak akan mengena dengan Laut Cina Selatan. Kerana Laut Cina Selatan ini adalah laluan laut yang utama dari segi perdagangan antarabangsa. Bermakna sesiapa yang dapat pegang ataupun mendominasi lautan laut di Selat Melaka sambung ke Laut Cina Selatan, mereka akan menghubungkan di antara timur dan juga barat. Jadi disebabkan ini, negara-negara besar seperti US, seperti Australia, Canada tidak bersetuju kenapa Pulau Natuna ini mesti menjadi milik Indonesia, kerana ini mungkin akan mengganggu gugat dari segi dominasi mereka melalui laluan laut ini. Walaupun negara-negara besar ni mengecam tindakan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna, Indonesia buat relax je. Indonesia tetap cakap Pulau Natuna adalah milik kami. Mereka akan mencanangkan idea tersebut di peringkat antarabangsa. Dan kesannya 30 atau 40 tahun selepas itu, pada tahun 1982, United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN telah pun mengisytiharkan secara rasmi bahawa Indonesia adalah pemilik sebenar kepada Kepulauan Natuna. Melayu di Pulau Natuna ni mereka mengamalkan budaya Melayu, mereka memakai baju Melayu, mereka pakai kain pelikat, songkok dan perkara yang sama apa yang pemakaian kita.
kita. Dari segi pemakanan, kalau nak tahu menu utama makanan di Kepulauan Natuna, kalau di Semenanjung ni kita famous dengan nasi lemak, di sana adalah nasi dagang. Jadi dekat situlah kita boleh nampak rupanya sebenarnya ada satu orang kata tanah yang diduduki oleh etnik Melayu di tengah-tengah Laut Cina Selatan, dan nama kepulauan itu adalah Kepulauan Natuna yang sekarang menjadi milik rasmi, milik sah Republik Indonesia. Secara historis, Kepulauan Natuna masuk ke dalam wilayah Kesultanan Riau. Jadi, apa yang dinarasikan di video tersebut tentu tidak tepat. Pada saat era kolonialisme, di mana ada persaingan antara Inggris dan juga Belanda, di mana Inggris mendirikan kantor dagangnya di wilayah Bengkulu dan Belanda mendirikan kantor dagangnya di wilayah Malaka untuk mengontrol perdagangan di kawasan Selat Malaka. Di antara dua penjajah ini saling bersaing dan tentu ada pertikaian di antara mereka. Menyadari konflik di antara dua penjajah ini, mereka merasa konflik yang terjadi di antara mereka lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan. Jadi kedua penjajah ini mendorong diadakannya Perjanjian Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824, membagi batas wilayah kekuasaan kolonialnya masing-masing di Asia Tenggara. Dalam perjanjian tertulis tersebut, batas-batas laut di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang sebelumnya kabur ditetapkan secara tegas antara kedua negara kolonial ini. Inggris mendapatkan wilayah utara dan sisi timur Selat Malaka yang meliputi Semenanjung Malaya dan Singapura. Sementara bagian selatan dan barat selat jatuh ke tangan Belanda. Kawasan yang dimiliki Belanda antara lain Pulau Sumatera, Kepulauan Lingga, dan juga Riau. Sebagai gantinya, Inggris juga hengkang dari Bengkulu. Saat perjanjian ini dilakukan, bagian utara Pulau Borneo masih dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Pada saat kerajaan Brunei mengalami kemunduran, wilayah tersebut diambil alih oleh Inggris. Alasan ini yang kemudian hari membuat Natuna jatuh ke wilayah Indonesia. Ya, karena dari dahulu memang wilayah Natuna ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Riau, sehingga otomatis wilayah tersebut juga menjadi bagian dari Indonesia saat ini. Dan juga wilayah Natuna dan juga pulau-pulau di sekitarnya pada tahun 1956, tepatnya bulan Mei, sudah didaftarkan ke PBB. Jadi, wilayah Natuna sah secara de facto dan de jure adalah bagian dari Indonesia. Wong sejarahnya saja, wilayah Natuna ini masuk ke dalam Kesultanan Riau. Bagaimana mungkin ujuk-ujuk Malaysia mengklaim bahwa Natuna ini adalah seharusnya menjadi bagian dari negaranya? Terlalu mengada-ada dan memaksakan kehendak mereka. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Apakah kalian setuju dengan narasi yang berada di dalam video yang berasal dari Malaysia ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan apabila teman-teman memiliki rekomendasi video untuk saya reaksi, silahkan tuliskan juga nama judul dan juga nama channelnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Share video ini ke banyak teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, orang-orang di sekitar kalian, agar channel ini terus berkembang dan menjangkau lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini lebih lagi, silahkan klik tombol super thanks-nya yang berada di bawah video ini. Akhirul kata, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.